Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat selalu bukan? Selamat datang kembali di Ruang Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang teori perilaku konsumen. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang definisi. Apa itu teori perilaku konsumen? Selain itu, pembahasan akan dilanjutkan untuk memahami bagaimana perilaku konsumen yang rasional dan bagaimana perilaku konsumen yang bertindak secara irasional. Kemudian, video pembelajaran ini akan menyajikan tentang faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Kemudian video pembelajaran diakhiri dengan pembahasan tentang teori nilai guna yang dilanjutkan dengan teori nilai guna kardinal dan teori nilai guna ordinal. Ketika kita mendefinisikan apa itu teori perilaku konsumen, alangkah lebih baik ketika kita memahami kata yang membentuk dari kata teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen terbentuk dari 3 kata, yakni pertama teori, yang kedua perilaku, yang ketiga konsumen. Dengan mendefinisikan masing-masing kata tersebut, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang pengertian teori perilaku konsumen. Teori merupakan sebuah landasan berpikir atau kerangka konseptual yang mendasari seseorang memahami sebuah fenomena atau realita. Sedangkan perilaku merupakan sebuah proses bertindak yang nyata, yang ditunjukkan dan terwujud, dapat dilihat dan dapat dipahami. Sedangkan konsumen merupakan individu atau kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi, yang melakukan kegiatan mengurangi nilai guna barang atau jasa. Dengan menggabungkan 3 definisi tersebut, dapat kita pahami secara utuh bahwa teori perilaku konsumen memiliki definisi sebagai berikut. Upaya memahami perilaku konsumen dapat kita lakukan dengan menggunakan 3 sudut pandang analisis. Sudut pandang ini yakni pertama, kita memahami bagaimana perilaku konsumen sebelum konsumen melakukan pembelian. Yang kedua, memahami bagaimana perilaku konsumen ketika konsumen melakukan pembelian. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan konsumen pasca melakukan pembelian. 3 sudut pandang inilah yang digunakan sebagai dasar analisis oleh para pakar ekonomi, sehingga para pakar ekonomi menyajikan berbagai teori perilaku konsumen yang berbeda antara pakar yang satu dengan pakar yang lain. Pemahaman terhadap perilaku konsumen sebelum melakukan pembelian sangat terkait dengan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum konsumen membeli barang atau jasa. Salah satu tokoh yang sangat terkenal adalah Philip Kotler. Kotler mampu menyajikan dengan sangat sistematis tahapan-tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum konsumen melakukan pembelian. Pembahasan tentang perilaku konsumen dari aspek pasca pembelian sangat terkait dengan bagaimana perilaku konsumen setelah konsumen membeli sebuah barang atau jasa. Tokoh yang sangat terkenal yang memberikan teori tentang pendekatan konsumen pasca pembelian adalah Hermann Heinrich Goosen. Goosen memulai analisnya dengan menggabungkan 3 variabel penting. Variabel pertama adalah anggaran, yakni terkait dengan berapa banyak anggaran yang dimiliki konsumen untuk belanja, untuk membeli barang atau jasa. Kemudian faktor berikutnya terkait dengan kuantitas atau berapa banyak jumlah barang atau jasa yang dapat dibeli oleh konsumen dan bersedia dibeli oleh konsumen. Variabel terpenting adalah aspek kepuasan, yakni terkait dengan ukuran seberapa puas konsumen setelah konsumen menggunakan barang atau jasa. Ukuran ini dibandingkan dengan anggaran yang digunakan konsumen dan jumlah yang dikonsumsi oleh konsumen.
Tiga variabel inilah yang menjadi landasan analisis Gaussian, sehingga Gaussian mampu menghasilkan sebuah hukum yang sangat terkenal, yakni hukum Gaussian, dan kemudian dijadikan sebagai analisis teori nilai guna, yakni nilai guna ordinal dan kardinal. Ada perdebatan menarik yang mencoba memahami sejatinya perilaku konsumen tersebut apakah bersifat rasional atau sebaliknya, mereka bertindak secara irasional. Para pakar ekonomi tidak dapat menentukan dengan pasti apakah konsumen bertindak sebagai individu yang rasional ataupun sebagai individu yang irasional. Namun demikian, yang bisa dipastikan adalah seseorang terkadang bersikap dan bertindak secara rasional. Namun di sisi yang lain, para konsumen justru bersikap sebaliknya. Mereka bertindak sebagai konsumen yang irasional. Para konsumen yang rasional memiliki ciri utama. Mereka sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan konsumsi. Mereka selalu mempertimbangkan segala sesuatu yang mereka lakukan. Kelompok konsumen rasional memiliki 4 ciri utama perilaku. Pertama, mereka mengkonsumsi hanya berdasarkan kebutuhan. Mereka selalu bertanya, apakah saya membutuhkan barang tersebut atau tidak sebelum melakukan tindakan konsumsi. Ciri kedua, kelompok konsumen rasional selalu berupaya melakukan optimalisasi value. Artinya, tindakan konsumsi hanya dilakukan untuk mendapatkan manfaat terbaik. Mereka tidak melakukan tindakan konsumsi yang sia-sia. Terkait dengan harga, kelompok konsumen rasional sangat berhati-hati. Mereka selalu melakukan perbandingan harga untuk mendapatkan harga terbaik. Begitu juga dengan kualitas. Mereka selalu ingin mendapatkan barang dengan kualitas terbaik dan harga terbaik. Keempat, ciri ini menjadi ciri yang melekat pada kelompok konsumen yang bertindak dan perilaku secara rasional. Selain kelompok konsumen rasional, ada juga kelompok yang bertindak secara irasional. Konsumen yang bertindak secara irasional memiliki 3 ciri yang sangat menonjol. Ciri pertama adalah kelompok konsumen ini cenderung melakukan konsumsi dikarenakan oleh pengaruh orang lain. Setiap tindakannya karena ingin meniru dan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Faktor kedua, mereka mengkonsumsi segala sesuatu berdasarkan keinginan mereka dan gengsi mereka. Mereka tidak pernah peduli apakah mereka membutuhkan barang tersebut atau tidak, apakah barang tersebut bermanfaat ataupun tidak. Intinya, gengsi nomor 1. Promosi menjadi hal penentu kegiatan konsumsi mereka. Terkadang mereka tidak butuh, tapi karena promosinya menarik, mereka akan membeli. Inilah salah satu ciri konsumen yang irasional. Pertanyaan pentingnya, faktor apa saja sih yang membuat para konsumen tersebut bertindak dan berperilaku? Ada 4 faktor penting. Yang pertama, faktor sosial, yakni terkait dengan keberadaan lingkungan sosial orang-orang terdekat yang berada di lingkungan konsumen. Mereka inilah yang mempengaruhi perilaku konsumsi seseorang. Yang kedua, faktor kultural. Adat istiadat, budaya yang ada di sekitar mereka punya pengaruh besar terhadap perilaku konsumsi seseorang. Faktor ketiga yakni faktor personal, terkait dengan aspek internal yang ada pada diri seseorang. Misalnya terkait dengan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Faktor keempat, psikografis, yakni terkait dengan aspek psikologi seseorang, suka tidak suka, selera, dan pola hidup yang lainnya. Ketika seseorang mengkonsumsi barang atau jasa, mereka akan merasakan apa yang namanya kenikmatan atau kepuasan. Tingkat kepuasan inilah yang menandakan nilai guna sebuah barang. Nilai guna sebuah barang menunjukkan tingkat kepuasan yang diperoleh seseorang setelah mengkonsumsi barang atau jasa. Nilai guna barang atau jasa dipersepsikan berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Misalkan, ada 2 orang yang sama-sama makan bakso.
Satu orang adalah penikmat bakso, sedangkan satu orang lebih suka soto. Karena mereka memiliki beda selera, maka mereka memiliki persepsi yang berbeda terhadap nilai gunanya. Seorang penikmat bakso akan memberikan nilai semangkok bakso dengan nilai 100, sedangkan bagi mereka yang suka soto, mereka akan memberikan nilai lebih rendah ketika selesai memakan sebuah bakso, yakni 50. Di sini jelas bahwa nilai guna barang atau jasa dipersepsikan berbeda pada setiap orang. Total utility atau nilai guna total mencerminkan total kepuasan atau kepuasan keseluruhan yang dirasakan seseorang ketika seseorang tersebut mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Konsep total utility mencerminkan akumulasi jumlah keseluruhan rasa nikmat yang diperoleh seseorang ketika mengkonsumsi barang atau jasa. Marginal utility mencerminkan tambahan rasa puas yang diperoleh seseorang pada setiap unit tambahan konsumsi yang mereka lakukan. Di sini jelas bahwa ada tambahan kepuasan yang dirasakan seseorang pada saat ia menambah jumlah konsumsinya. Oke, untuk memperjelas, saya memberikan sebuah contoh. Contoh Ahmad mendapatkan traktiran 5 mangkok bakso. Setelah makan semangkok bakso, Ahmad ditanya berapa nilai kepuasannya. Ahmad pun memberikan skor tertentu, yakni 80. Kemudian, total utility yang dirasakan Ahmad adalah sejumlah 80 karena masih satu mangkok bakso. Begitu juga dengan marginal utility-nya. Marginal utility merupakan tambahan kepuasan yang dirasakan Ahmad dari sebelum mengkonsumsi 0 menjadi 1 konsumsi, yakni berjumlah 80. Kemudian Ahmad mendapatkan tambahan semangkok bakso lagi, sehingga ia total mengkonsumsi 2 mangkok bakso. Setelah mengkonsumsi 2 mangkok bakso, ia memberikan nilai 100 karena ia merasa sangat puas dengan 2 mangkok bakso tersebut. Akhirnya total utility-nya adalah 180, berasal dari 80 ditambah dengan 100. Kemudian marginal utility mencerminkan tambahan rasa nikmat ketika dia mengkonsumsi semangkok bakso, yakni 100, berasal dari 180 dikurangi 80. Total utility 2 mangkok bakso dikurangi total utility semangkok bakso. Kemudian Ahmad pun melanjutkan ke semangkok bakso lagi. Total sekarang Ahmad mengkonsumsi 3 mangkok bakso. Karena Ahmad sudah mulai merasa kenyang, maka Ahmad pun memberikan penilaian yang berbeda, yang mulai memberikan nilai yang lebih rendah, yakni 60, sehingga total utility-nya menjadi 80 tambah 100 tambah 60, yakni total 240. Sedangkan marginal utility-nya berasal dari mangkok ketiga dikurangi mangkok kedua, yakni 240 dikurangi 180 menjadi 60. Setelah itu Ahmad mulai melanjutkan untuk mengkonsumsi semangkok bakso lagi, sehingga sekarang jumlah total bakso yang dikonsumsi oleh Ahmad adalah 4 mangkok. Pada saat menambah 1 mangkok, Ahmad merasakan sangat kenyang. Ia hampir tidak mampu menghabiskan semangkok bakso tersebut, sehingga ia memberikan nilai utility-nya 10, artinya sangat rendah. Total utility-nya menjadi 250, berasal dari 240 ditambah dengan 10. Sementara marginal utility atau tambahan kepuasannya juga sangat rendah, yakni dari 60 turun menjadi 10, berasal dari 250 dikurangi 240. Teori nilai guna kardinal memiliki 5 asumsi dasar. Pertama, teori ini berasumsi bahwa utility atau nilai guna dapat diukur dan dinotasikan dengan nilai tertentu. Terkadang, nilai guna dinotasikan dengan sejumlah uang.
Asumsi kedua, bahwa marginal utility dijadikan sebagai alat utama dalam proses melakukan analisisnya. Dalam konsep nilai guna kardinal, marginal utility memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan analisis nilai guna kardinal. Yang ketiga, konsumen diasumsikan bertindak dan bersikap secara rasional, sehingga apapun yang dilakukan konsumen selalu penuh dengan perhitungan. Asumsi keempat, bahwa pendapatan konsumen relatif tetap. Kalaupun terjadi perubahan, fluktuasinya tidak terlalu tinggi. Kemudian asumsi terakhir, uang dipersepsikan sebagai sesuatu yang bernilai subjektif. Maksudnya, bagi sebagian orang, uang 10.000 teramat besar, tapi bagi orang yang lain, uang 10.000 nilainya biasa saja. Ada yang lainnya menganggap sedang. Inilah yang dimaksud dengan konsep subjektif. Nilai uang dipersepsikan berbeda-beda antara orang yang satu dan orang yang lainnya. Hukum Gaussian 1 berbunyi bahwa jika seseorang melakukan konsumsi barang atau jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, maka tambahan rasa puas atau tambahan kenikmatan yang dirasakan seseorang tersebut semakin lama semakin turun, sampai pada akhirnya mendapatkan kebosanan. Misalkan Anda disuruh makan bakso 5 mangkok. Pada saat makan pertama rasanya senang, makan mangkok kedua rasanya senang, setelah habis 3 mangkok mulai kenyang, dan akhirnya tidak mampu lagi menghabiskan 5 mangkok tersebut. Kita kembali ke contoh ini. Ini adalah contoh yang dilakukan oleh Ahmad tadi. Ahmad diminta menghabiskan 5 mangkok bakso, tapi dia hanya mampu menghabiskan 4 mangkok bakso. Pada saat menghabiskan 1 mangkok bakso, ia memiliki nilai 80, mempersepsikan nilainya 80, sehingga marginal utility-nya juga 80. 2 mangkok bakso, marginal utility-nya masih naik dari 80 menjadi 100. Pada saat menghabiskan 3 mangkok bakso, ia mulai kekenyangan, akhirnya marginal utility-nya mulai turun, dan 4 mangkok bakso, ia sudah benar-benar kekenyangan. Di sini nampak jelas bahwa Ahmad tidak mampu lagi mendapatkan kenikmatan ketika dia mengkonsumsi bakso sebanyak 4 mangkok. Konsep ini dapat kita gambarkan dalam sebuah kurva. Kurva ini menggambarkan konsep marginal utility dan total utility. Garis vertikal ke atas menunjukkan jumlah atau nilai utility-nya, sedangkan garis vertikal ke samping menunjukkan jumlah yang dikonsumsi. Marginal utility ditunjukkan dengan warna merah, di mana semakin lama semakin turun, sedangkan total utility-nya awalnya naik, mendatar, kemudian juga mengalami penurunan. Hukum Gaussian kedua lebih membahas tentang pola perilaku konsumen yang mengkonsumsi berbagai aneka barang atau jasa. Mereka tidak hanya mengkonsumsi satu barang, tapi dalam satu waktu mereka mengkonsumsi lebih dari satu barang. Namun demikian, mereka harus memikirkan kombinasi terbaik karena mereka memiliki keterbatasan anggaran untuk membeli atau mengkonsumsinya. Oleh karena itu, hukum Gaussian 2 berbunyi bahwa konsumen akan mengkonsumsi kombinasi barang atau jasa dengan intensitas atau dengan jumlah atau nilai yang sama. Karena mereka memiliki keterbatasan uang, maka mereka harus mencari nilai yang sama. Contoh, misalkan seorang perempuan yang lapar, ia memiliki sejumlah uang, kemudian ia ingin memutuskan untuk membeli semangkok soto, kemudian segelas es jeruk, dan pisang. Wanita tersebut mempersepsikan nilai soto dengan nilai tertentu. Soto dipersepsikan memiliki nilai 100, es jeruk juga dianggap memiliki nilai 100, dan pisang dianggap memiliki nilai 90. Soto memiliki nilai 100 karena ia merasa sangat lapar. Es jeruk juga dipersepsikan 100 karena ia butuh karena haus, sedangkan pisang karena memang dia menginginkannya. Di
Di sini nampak jelas bahwa masing-masing nilai barang yang dikombinasikan memiliki nilai yang hampir sama, yakni 100, 100, dan 90. Oke, sekarang kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yakni membahas tentang teori nilai guna ordinal. Teori ini berasumsi bahwa kepuasan tidak dapat diukur, sangat berbeda dengan teori nilai guna kardinal. Yang kedua, konsumen dianggap memiliki anggaran atau punya uang yang cukup. Dan kemudian teori ini juga berasumsi bahwa konsumen memiliki beberapa alternatif pilihan yang dapat dikonsumsi. Dan konsumen konsisten dengan pilihan yang dia miliki. Dan asumsi terakhir bahwa konsumen bertindak secara rasional. Sangat berbeda dengan konsep teori kardinal. Teori ini tidak menggunakan ukuran-ukuran subjektif dalam menilai kepuasan seseorang. Kepuasan seseorang tidak tergantung pada ukuran subjektif, melainkan tergantung pada anggaran yang dimiliki dan kombinasi terbaik yang dipilih. Sebagai contoh, seseorang memiliki uang misalkan 500.000. Kemudian ia ingin membeli celana dan juga ingin membeli kaos. Kemudian ia punya beberapa alternatif. Alternatif F, ia membeli 2 celana dan 4 kaos. Kemudian alternatif D, ia membeli 4 celana dan 2 kaos. Alternatif ini dapat kita gambarkan dalam sebuah kurva. Kurva tersebut menggambarkan satu pola pilihan antara F dan D. Kurva tersebut kemudian kita kenal dengan konsep indifferent curve. Indifferent kurva merupakan sebuah kurva yang menggambarkan kombinasi pemenuhan kebutuhan yang memberikan nilai kepuasan yang sama. Kombinasi-kombinasi tersebut dianggap memiliki kepuasan yang sama. Ini adalah gambar dari indifferent curve tersebut. Ada garis ke atas vertikal adalah celana, sedangkan yang horizontal adalah kaos. Ada alternatif D yang memiliki 4 celana dengan 2 kaos, sedangkan di sisi yang lain ada alternatif lain, yakni alternatif F. Alternatif F memiliki 2 celana dan 4 kaos. Pertanyaannya, di mana titik kepuasan konsumen? Kepuasan maksimal konsumen diperoleh jika alternatif yang dipilih dengan anggaran yang dimiliki sama. Ini sebuah gambar, ada garis anggaran yang Rp 500.000 tadi, di mana ada 3 indifferent curve, yakni ALT1, ALT, dan ALT2. ALT2 berada di bawah nilai anggaran, yakni lebih kecil dari 500.000, sedangkan ALT1 nilainya lebih tinggi dari 500.000, jadi konsumen tidak bisa membelinya. Maka yang paling objektif adalah ia memilih kombinasi pada ALT yang sama dengan nilai anggaran, yakni ALT saja. Di sini kita memperoleh sebuah gambaran bahwa kepuasan tertinggi konsumen dirasakan ketika pilihannya sama dengan anggaran atau uang yang dia miliki. Demikian pembahasan dari penjelasan teori perilaku konsumen pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.